sudah. Nah, ini untuk AVR. AVR wujudnya seperti ini. Ini nanti tipenya D350 kalau misal mau ada proses penggantian. Ya kalau kita nganggep berharapnya nggak usah ganti lah, nanti sampai unitnya breakdown nggak usah ganti, pengennya kayak gitu ya. Nah ini kalau misalkan dibutuhkan, misal untuk cadangan kah atau apa, pakai yang D350 ini. Kalau pakai brand lain, misal Universal AVR, mungkin bisa aja, tapi perlu ada settingan. Karena kalau di lapangan tuh biasanya ya ada yang ya komponen, satu komponen untuk semua unit itu kadang juga ada. Contohnya untuk Universal AVR tuh seingat saya ada, tapi perlu settingan sih. Kalau ini kan mateng, tinggal disesuaikan aja. Ada beberapa bagian yang biasanya diatur. Kalau di unit kami yang Stamford itu dia untuk potensionya ini trim potnya ada banyak. Kalau yang ini cuma dua, hanya voltage sama stabilization. Voltage untuk mengatur tegangan. Tegangannya itu kita mau mainkan di berapa. Kemudian untuk stability itu kalau tegangan yang terukur kan kadang-kadang bisa naik turun dari antara 380 misal sampai 385, misal sampai 375, bisa naik turun, kurang stabil itu. Makanya kita bisa mainkan di sini. Jadi dua ini bisa kita mainkan. Kalau di unit Stamford ada banyak, tapi yang boleh dimainkan juga sama, dua ini aja. Kadang kalau nggak tahu otak-atik ini apa, gitu, kadang malah bisa merusak fungsi. Apalagi kalau yang udah disegel, nah itu hati-hati. Mekanik kami aja sedikit yang bisa. Trim pot, stability, terus kemudian ini dia bisa difungsikan untuk fungsi yang lain. Kalau misalkan untuk drup, ini biasanya diatur pada perangkat lunak PC. Nanti di sini ada apa itu ya, komponen yang bisa cuma didekatkan, NFC kalau nggak salah itu. Ada komponen di sini, nanti nyambung ke komputer, bisa diatur untuk stability ini jadi drup. Nah, ini yang bisa lakukan untuk sementara ya dari prinsipal. Kami dari tim training belum pernah dapat cara untuk otak-atik ini. Kemudian ini kalau paralel dipasang Pak ya, yang S1 S2 ini terhubung ya. Pernah lihat ini? Saya ingatku kalau paralel harus dipasang ini untuk CT drup current transformer, membaca arus. UVW di sini yang penting untuk alternator voltage measurement, pengukuran tegangan alternator. Berarti kalau dibaca di sini ini untuk ke terminal tadi karena pembacaan. Coba kalau yang ini untuk mana ya? Power supply and excitation. Oh ya. Jadi ini dari terminal UVW ini ketemunya. Setelah itu bisa juga kalau misalkan beberapa konfigurasi ini 3 fasa pakai trafo, 3 fasa direct, 2 fasa direct sama 2 fasa pakai trafo. Ini disesuaikan tegangan outputnya dengan kebutuhan UVW. Ini maksimum 530 VAC. Sebentar, trafo tegangan alternator lebih tinggi dari nominalnya lebih tinggi dari 480, maka wajib pakai transformer ini. Kalau di unit yang standar 380 berarti direct saja. Maaf. Kemudian terminal yang ini pin
X main dan X plus adalah output AVR yang X main X plus atau F main F plus ya. Bentar, kayaknya ada yang kelewatan ini. H1 H2 ini untuk transformer di X1 X2. Oh bukan, ini bukan, mohon maaf, ini bukan X main X plus tapi F main sama F plus. Ini untuk exciter rotor winding atau output dari AVR. Kenapa? F ya? Ya F, harusnya ini F. Ini agak ganjil kok, bawahnya X, atasnya X. Oh ternyata memang salah ketik, mohon maaf. Jadi kalau misalkan nanti kehilangan kemagnetan pada tadi yang exciter stator, ini juga kebalik, ini harusnya stator, ini bukan rotor winding. Kalau terjadi kehilangan kemagnetan pada exciter stator, bagian F main dan F plus ini di jumper dengan baterai. Tapi kalau misalkan teman-teman itu kalau biar lebih aman, takut nanti merusak AVR, ya udah dilepas aja ini dilepas, kemudian langsung ke baterai. Jadi baterai nggak masuk sini, langsung ke kumparannya aja. Itu kalau mau lebih aman. Tapi kalau dari kenapa? 12 volt cukup. Ya, biasanya kalau alternator seperti ini jika dikasih 12 volt, tegangan outputnya bisa 400 volt line to line tanpa beban ya. Kalau dibebani nanti ya beda lagi. Tapi itu sekali doang ya? Paling maksimal kemarin 5 detik aja udah cukup sih. Yang penting kalau secara teori ya, di sini udah muncul arus, udah muncul magnet, itu udah bisa. Kalau yang muncul magnet, Ya outputnya udah keluar. Itu kan cepet, itu gerakan dari listrik itu kan cepet kan. Beda dengan kita misalkan dari sini ke situ mau ngambil itu kan ada. itu ya F1, F min F di situ ya. Iya. Kalau diukur sih nggak perlu sih. Yang penting nggak kebalik lah, positif negatifnya. Paling aman seperti itu. Biarpun kalau ini kabelnya itu kita balik, ya bisa aja sih secara teori. Prakteknya juga bisa. Cuman lebih aman memang kalau di sini labelnya main ya dikasih ke main, plus ya dikasih ke plus. Jangan dibalik. X1, X2, Z1 dan Z2 ini pin yang terhubung dengan power supply AVR. Pin ini bisa terhubung ke kumparan stator utama baik langsung atau lewat PT atau auxiliary winding. Ini kalau lewat kumparan utama, kalau yang ini pakai auxiliary winding. Kemudian kalau yang ini dia pakai PMG permanent magnet generator. Ini yang biasanya tipe yang paling mahal karena ada tambahan komponen satu generator lagi, tapi dia juga paling andal. Jadi tidak ada, kalau semuanya normal ya, tidak ada ceritanya kehilangan kemagnetan yang tadi. Kalau yang self exciter sama apa tadi arep itu masih bisa kehilangan kemagnetan. Kalau di sini jauh dari udara laut, jauh dari udara yang lembab, insya Allah aman sih, akan jarang terjadi. Oke, untuk ini fuse aja, ada kelihatan dari luar juga, nilainya 10 ampere. Untuk pengaman dari misalkan terjadi short circuit di dalam sini, ini bisa terputus. Jadi kalau error AVR nya coba dicek dulu adakah fuse nya ini putus atau enggak. Tuh, jangan buru-buru minta ganti ya. Kalau memang supplier kita itu terlalu banyak uang pengen dibuang-buang, silahkan.
Tapi lebih baik ya dilihat dulu yang ini, dicoba untuk diganti fuse-nya. Kalau masih error, mau tidak mau. Generator sudah.